Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Hari ini saudaraku, kita akan memperingati kembali Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, saudaraku, dia naik ke sorga, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Tapi dia memberikan Roh Kudusnya sebagai penolong, memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita. Untuk kita terus mampu mengerjakan firman-Nya. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri umat Tuhan. Hari ini sungguh luar biasa, exciting sekali. Nah, kita buka hati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa supaya roh kita hari ini siap untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dengan kuat kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu sedang beracara di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Awal, pertengahan sampai selesainya. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka segenap aspek hidup kami. Untuk kami mampu mengerjakan kebenaran-Mu selama kami ada dalam dunia ini Tuhan. Hari ini beracaralah awal, pertengahan sampai selesainya ibadah ini. Demikian ibadah kedua nanti Tuhan. Demikian Tuhan atas tempat ini. Demikian atas Kadinias Residen ini, atas bawah, kiri, kanan, muka, belakang Tuhan. Oh, hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu melanda kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur atas ibadah kami pagi ini. Kami mulai dalam satu nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus namanya. Nama yang ajaib. Nama yang luar biasa. Nama yang membuat kami hari ini terus ada di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama umat Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk umat Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Kerinduanku, amin, datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Yes, Lord. Kaulah Rajaku, oh yes, dan sahabatku. Terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku, oh yes, yes Lord, datang padamu. Allah mulia mawar saron ku cinta. Oh yes Lord, yes Lord. Kaulah Rajaku, oh Kaulah Rajaku dan sahabatku.
Jemaat Tuhan saja dengan tangan yang terangkat ku sembah Kau. Ini gerejamu Tuhan, ini jemaatmu, Gading Nias Residen Tuhan. Dengan sungguh-sungguh datang kepadamu. Biar Roh Kudus-Mu membaptis melawat kami hari ini. Oh, dan seterusnya. Amin. Ku sembah Kau. Ku sembah. Kau melihat kami, Roh Kudus. Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kami buka hati kami buka hidup kami. Masuklah, masuklah. Oh Jesus, seorang pun jua seperti Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin, amin. Oh, Rabaya Shana, Rabaya Shana. Roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita sembah Dia. Rabaya Shana, Rabaya, oh Rabaya Shana, Rabaya. Mari umat Tuhan sembah Dia, sembah Dia dengan segenap hati kita. Oh, kami buka hati kami, Roh Kudus. Jamalah, jamalah dan urapilah. Oh, Jesus memberikan Roh Kudus-Nya. Amin, amin. Oh, Rabaya Sandara Labaya, yang bisa berbahasa roh, sembah Dia dalam bahasa roh. Rabaya Sandara Labaya, oh Rabaya Sandara, oh Rabaya Sane, oh Rabaya Sandara, oh Rabaya Sandara. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami semua yang hadir pada pagi ini. Oh, lawat kami, lawat kami, sembah Kau. Oh, sembah Kau dalam roh dan sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Amin. Oh, sembah Dia. Seorang pun jua seperti
Mari sembah Dia sekali lagi jemaat Tuhan dalam roh. Sembah Dia dalam roh. Rabaya sanaralabaya ralabaya. Oh rabaya ralabaya ralabaya. Oh rabaya sane. Oh rabaya sanaralabaya ralabaya sane. Come Holy Spirit, rolling this place. I need more and more of you. Fill me again with your power, your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit. Tuhan katakan, come Holy Spirit. Bersama-sama, come Holy Spirit. I need more and more of you. Fill me again with your power, your spirit. Lord, I'm crying out for more. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Come Holy Spirit. Mari sembah Dia, biarkan musik mengalir, sembah dalam roh. Rabaya sandaralabara. Mari dengan tangan yang terangkat kita sembah Dia jemaat Tuhan. Oh, katakan Roh Kudus, penuhi hidupku. Oh, ini permohonan kami Roh Kudus, baptis kami kembali. Baptis kami kembali dengan Roh-Mu. Oh, rabaya sandara, sembah Dia dalam roh jemaat Tuhan. Sembah dalam roh, rabaya sandara, sende. Oh, rabaya sandara, jangan ada satupun yang melewatkan kami pagi ini Roh Kudus. Oh, ini hidup kami, ini roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Oh, rabaya sende. Oh Rabaya Shandara Rabaya Rabaya Oh Rabaya Shandara Rabaya Oh Rabaya Shandara Rabaya Oh Rabaya Sande Shandara Rabaya Sembah Dia jemaat Tuhan. Oh, sembah, keluarkan suara kita. Oh, apapun keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan, sembah dalam roh. Oh, sebab roh yang ada pada kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Memampukan kami Tuhan untuk melaluinya Tuhan dengan penuh kemenangan. Oh, Rabaya Sandara Rabaya Sandara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat
dengan iman umatnya. Amin. Boleh katakan di keluargaku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan curahkanlah. Tuhan Yesus, Kau sedang melakukan perkara ajaib di tempat ini atas kehidupan umat-Mu. Amin. Oh Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini, amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, sebab perkara ajaib itu masih terjadi. Kami percaya Tuhan, lewat pekerjaan Roh-Mu, perkara ajaib itu sedang terjadi atas keluarga lepas keluarga umat-Mu GNR. Pribadi lepas pribadi yang sedang beribadah di tempat ini. Yang percaya mujizat itu masih terjadi, sama-sama katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kasih tos kiri kanan, Roh Allah sedang bekerja atas engkau, katakan umat Tuhan. Roh Allah sedang bekerja atas hidupmu hari ini, haleluya. Oh yeah. Allah di sini, ada gerakan roh Allah di sini, amin. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini. Boleh lihat kiri kanan umat Tuhan, katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Oh, ada gerakan roh Allah di sini, amin. Ada gerakan roh Allah, katakan di jiwa, di jiwa, di hidup, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Sekali lagi ada gerakan. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Yeah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di jiwa, dalam roh, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini, Hosana. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, ikutin gerakan saya saudara. Hosana. Tuhan
Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala. Oh, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Tepuk tangan yang meriah, haleluya. Boleh ngomong ini karena api Pentakosta sedang melanda kau semua, katakan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Luar biasa, api Pentakosta sedang melanda kita semua. Dari sini dan seterusnya, saudaraku, menuntun langkah kita sehingga tidak ada satu pun di antara kita yang goyah. Amin. Haleluya. Apapun tantangan yang kita hadapi, saudaraku, sebab rohnya itu hidup menyertai kita hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang, jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi, rohmu yang hidup, haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menjemaat Tuhan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Mari kita sembah Dia, umat Tuhan. Urabaya sandara labaya sandara, urabaya sandara labaya labaya, urabaya sandara labaya sandara. Kami buka hati kami, kami buka roh kami, kami buka untuk datang menyembah-Mu, Yesus Tuhan, yang memberikan Roh Kudus-Nya, yang memberikan rohnya. Kau mendengar suara umat-Mu Tuhan, umat-Mu yang haus dan lapar, umat-Mu di tempat ini Tuhan. Semua kami sungguh-sungguh, kami datang menyembah-Mu, Raja di atas segala raja, yang memberikan Roh Kudus-Nya atas kami umat-Mu. I bless your name, I bless your name, I give you honor, give you praise. You are the light, the truth, the way. I bless your name, I bless. Jemaat Tuhan, I bless your name. Say again, I bless your name, I bless your name. Yes, oh yes, oh yes. You honor, give you praise. You are
Mari bangkit berdiri. I bless your name, Jesus, 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 Jesus. I bless your name. Jemaat Tuhan saja katakan Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Jesus, 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 Jesus. I bless your name. I bless your name. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan pimpin kami dan Tuhan selalu menolong kami dengan segala kemurahan. Kami hari ini Tuhan sukacita karena Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami semuanya. Sehingga roh kami menyala-nyala untuk memuji Engkau Tuhan. Semangat kami terus berkobar mengiring Engkau Yesus. Oleh karena itu Tuhan, puji-pujian yang sudah kami naikkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan dengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semuanya. Supaya kami dikuatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dari sorga menyertai hamba-Mu dan umat-Mu sekalian. Haleluya. Kita yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Bersyukur pada hari ini kepada Tuhan atas segala anugerah dan kebaikannya. Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan lewat hambanya Pak Pendeta Hari. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Nah saudara-saudaraku, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu kemurahan hati. Kemurahan hati. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kalau berbicara mengenai kemurahan hati, ini menyatakan suatu hal di mana sebagai orang percaya itu bahwa pengajaran ini pernah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Di mana ini didasarkan kepada Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita ada suatu kewajiban dan keharusan bagi orang-orang percaya untuk hidup dalam kemurahan hati. Yesus pada waktu itu mengajar ini kepada murid-muridnya ketika berkumpul dengan mereka. Maka salah satu pengajaran yang langsung disampaikan oleh Yesus adalah pengajaran ini, yaitu berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi ini berkata sikap Allah bagi manusia itu penuh kasih sayang. Kasih sayang daripada Tuhan itu memberikan yang terbaik
dan pemberian yang terbaik itulah yang disebut dengan kemurahan. Dan kemurahan hati Bapa di sorga itu terlihat ketika ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bermurah hati. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini berkata manusia itu patut bermurah hati. Orang-orang beriman, orang-orang percaya itu harus bermurah hati. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena ternyata Allah pun nanti akan memberikan balasan kemurahan itu. Jadi kalau kita nggak bermurah hati, bagaimana mungkin kita memperoleh kemurahan hati? Karena Tuhan berkata, jika engkau menabur kemurahan, maka engkau akan mendapatkan kemurahan itu kembali. Maka firman Tuhan yang baru kita baca itu berkata dalam bahasa atau dalam terjemahan yang lain dikatakan begini saudara-saudaraku, bahwa di situ dikatakan makarioi. Jadi istilah makarioi di situ dikatakan berbahagialah. Tapi makario itu diterjemahkan sebenarnya adalah diberkatilah. Makarioi, blessed. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang diberkati. Maka sesungguhnya hidup kita ini adalah berkat dari Tuhan. Dan kita bisa seperti ini adalah berkat kemurahan hati daripada Tuhan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan orang yang bermurah hati itu merciful katanya. Ini berkata kepada kita bahwa orang yang bermurah hati itu sesungguhnya adalah orang-orang yang diberikan segala kemudahan-kemudahan yang dari Tuhan. Maka saudaraku, ketika kita mengalami kemudahan itu, bahagia enggak? Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku mengurus sesuatu mungkin ke kelurahan atau ke kantor polisi atau kemana saja lah kan begitu. Lalu Bapak Ibu Saudaraku mendapatkan sebuah kemudahan itu. Saudara berkata apa? Puji Tuhan, hari ini saya mudah sekali, saya pikir sulit. Ternyata ada kemudahan, bahagianya hati itu. Saudaraku, berkat kemudahan itu seperti hari ini kemurahan Tuhan, saudara dan saya kita semua sehat-sehat bukan? Apa yang bisa kita lakukan itu? Walaupun dalam hidup kita ini sering kali menyusahkan hati Tuhan, tetapi ia selalu memberikan kemurahan hati itu. Tawaran-tawaran yang luar biasa itu diberikan oleh Tuhan. Maka dikatakan begini, kalau dalam terjemahan lain dikatakan will receive mercy, eleta sontai, artinya begitu. Artinya begini, begitu kita memberikan kemurahan hati itu, maka kita mendapatkan kemurahan itu. Tapi dikatakan sebelum engkau memberikan kemurahan itu, maka kamu belum bisa mendapatkannya. Maka setiap orang percaya, apalagi hari ini kita merayakan katakanlah pencurahan Roh Kudus. Roh yang memberikan kemurahan hati itu. Kemurahan hati orang Kristen di hari Pentakosta itu harus berkobar, membara. Itulah tadi puji-pujian luar biasa itu. Api Pentakosta. Itu Mars yang luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudaraku, api kemurahan hati itu mesti berkobar. Maka orang Kristen itu gak boleh pelit-pelit. Kenapa? Kalau kita menyadari semua kehidupan ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan kita gak pelit. Maka orang percaya tidak boleh pelit. Tidak boleh pelit doanya. Kenapa saudaraku? Kalau kita ingin mendapat kemurahan dalam kekuatan, maka orang Kristen itu mesti berkobar murah hati, beri waktu untuk berdoa. Saudara mau mendapatkan hikmat kemurahan dari Tuhan. Berikan waktu membaca firman Tuhan.
Karena disitulah banyak hikmat dan kepintaran yang dari surga. Jadi dikatakan begitu engkau memberikan kemurahan itu, engkau akan mendapatkan kembali kemurahan hati itu. Maka dalam beribadah pun orang percaya itu tidak boleh terpaksa. Tapi ia harus murah hati untuk melangkahkan kakinya, mengayunkan langkahnya untuk datang ke rumah Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita melihat semua tadi atau apa yang kita jelaskan tadi, orang percaya wajib memiliki kemurahan hati supaya dia memperoleh kemurahan hati dalam hidupnya. Jadi saudaraku, ada ciri-ciri orang yang murah hati. Yang pertama saudara, kalau saya lihat sini adalah mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa kita mengasihi Tuhan Yesus? Karena Yesus lebih dulu dengan murah hati mengasihi kita. Coba kita lihat, masih ingat Yusuf dari Arimatea waktu Yesus pikul salib. Ketika dia disiksa. Itu kubur milik keluarga siapa? Keluarga Yusuf. Lalu saudaraku dimintanya, sini mayat Yesus. Dikasih. Dia mandiin, dia kapanin, bahkan dikatakan dengan kain linen yang sangat bersih. Artinya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang memiliki kemurahan hati itu diukur seberapa dalam dia mengasihi Tuhan. Maka kewajiban orang Kristen apa saudara? Pujian berkata, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Pertanyaannya, benarkah demikian? Tapi nyatanya firman Tuhan berkata bahwa orang yang murah hati itu pasti mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi yang murah hati. Saudaraku, yang kedua kita lihat contohnya. Orang Kristen yang murah hati itu adalah orang Kristen yang menghargai hamba Tuhan. Saya coba lihat di 2 Raja-Raja, bukan 1 Raja-Raja itu. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10 mengenai wanita Sunem. Jadi saudaraku, wanita Sunem ini sudah tua. Suaminya sudah tua. Dan mereka gak punya anak. Tapi Elisa ketika datang ke sana sebagai abdi Tuhan, maka ibu itu berkata kepada suaminya, ini orang kaya loh. Dia bilang begini, orang yang sering datang ke tempat ini sesungguhnya adalah abdi Tuhan. Dia bilang kepada suaminya, marilah kita bangun 1 kamar untuk dia. Kita taruh meja, kita taruh semua perlengkapan baginya. Jadi ciri orang Kristen yang murah hati itu adalah menghargai hamba Tuhan. Belajarlah dari wanita Sunem ini. Dia lengkapi semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, saya sudah 28 tahun pelayanan. Saya lihat perkembangan dan seterusnya. Sampai hari ini banyak loh umat Tuhan itu gak menghargai hamba Tuhan. Banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, orang yang murah hati itu dan yakin sungguh-sungguh kepada Kristus, dia gak pedulikan. Tetapi dia berkata, aku orang murah hati dan kubuktikan saya menghargai hamba Tuhan. Bapak Ibu, memang ada kadangkala kalau kita perhatikan, memang dalam kasus Elisa ini, ia memang abdi Tuhan yang luar biasa, yang serius melayani Tuhan. Tetapi berbalik dengan apa yang ada dengan Daud dan Saul. Daud itu kita lihat ada kesempatan membunuh Saul, tetapi dia bilang, aku tidak berhak menjamah hamba Tuhan yang diurapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengukur
Apakah kita seorang yang murah hati? Pertanyaan pertama, engkau mengasihi Yesus enggak? Sungguh-sungguh enggak? Yang kedua, engkau suka menghargai hamba Tuhan enggak? Menghargai hamba Tuhan itu, saudaraku, wanita Sunem ini berpikir bahwa abdi Tuhan itu adalah utusan Tuhan. Maka ketika wanita Sunem ini dipanggil dan ditanyakan, apa yang kau minta? Tapi saudaraku, dia nggak bilang, saya nggak mau minta. Lalu diberikan dia anak. Dia bilang, saya nggak minta anak itu. Tapi apa yang terjadi? Diberikan juga anak itu. Setelah lahir dan bertumbuh, mati anak itu. Dia bilang kepada Elisa, kan sudah ku bilang, dalam bahasa kita lagi ya, kan sudah ku bilang, aku nggak minta anak. Tapi ini dia. Tapi saudaraku, dibawalah. Datang Elisa. Dia doakan anak itu, lalu dia hangatkan anak itu, lalu hidup kembali anak itu. Tapi satu hal menarik di situ begini, lalu Elisa berdoa. Bapak ibu saudaraku, jangan lupa, mengapa kita menghargai hamba Tuhan itu? Seperti slide kita ini, karena hamba Tuhan itu selalu berdoa buatmu. Hanya saja sebagai jemaat, berdoa enggak kepada hamba atau abdi Tuhan itu? Jadi jemaat itu sebagai orang Kristen itu dalam kondisi tidak menghormati, dalam kondisi apapun, tetapi yang namanya abdi Tuhan itu Selalu berdoa. Maka Bapak Ibu, sebenarnya penghargaan kepada hamba Tuhan itu banyak cara. Tegur sapa, salam dia, Pak Pendeta. Kenapa saudara? Itu perlu supaya kita diingat oleh hamba Tuhan itu. Begitu kita diingat hamba Tuhan itu, dia akan bilang, Tuhan berkati dia. Kalau ada keluh kesah, lapor ke pendeta. Pak Pendeta, anakku sakit, saya belum ada pekerjaan. Ingatkan itu. Kenapa? Itu menghargai dia juga. Berarti dia percaya kepada saya akan berdoa untuk dia. Maka saudaraku, ini mengukur. nanti coba baca di rumah mengenai wanita Sunem ini, luar biasa penghargaannya kepada Elisa. Lalu yang ketiga, ciri orang yang murah hati itu terbeban dalam pelayanan. Gereja Makedonia itu bukan gereja kaya, enggak. Tapi dikatakan di sana mereka miskin, tetapi kaya dalam pelayanan. Bapak Ibu saudaraku, itu sebabnya kalau seperti jemaat di sini misalnya, tanyakanlah kepada Tuhan, apa karuniamu? Apalagi masa pencurahan Roh Kudus seperti ini. Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan karunia. Kenapa Bapak Ibu jangan menjadi jemaat Kristen yang sudah puluhan tahun tapi tidak melayani karena tidak tahu karunianya. Ada karunia berdoa, ada karunia menasehati dan lain sebagainya. Maka terbeban dalam pelayanan gereja Makedonia itu bukan punya harta yang banyak, tetapi memberi hati pelayanan. Bapak Ibu, hari ini menjadi ukuran buat kita masing-masing. Tuhan, apakah aku mengasihimu? Tuhan, apakah aku sudah menghargai hamba Tuhan? Tuhan, apakah aku sudah punya beban dalam pelayanan? Saudaraku, yang tiga ini mesti kita renungkan. lalu saya coba melihat Bapak Ibu Saudaraku, Supaya kita ini bisa menjadi orang yang murah hati. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah hidup kita. Di situ saya tuliskan orang Kristen harus mengubah gaya hidupnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada dua perkataan di situ antara ceng dan change. Coba slide berikut. jadi supaya bisa kita menjadi orang murah hati, salah satu keputusan kita adalah berubah. Masih ada chance, masih ada kesempatannya.
Maka saudaraku, mengapa sampai hari ini Tuhan masih izinkan kita hidup? Ini kesempatan. Untuk apa berubah? Nggak ada pilihan lain Bapak Ibu, selain hanya berubah. Maka dekatkanlah diri pada Tuhan. Kalau kita lihat gambarnya itu, ada gambar anak, dia berkata begini, ubah otakku ini. Ditaruh Alkitab di kepalanya, ubah pikiranku ini. Yang bisa mengubah pikiran kita hanya firman Tuhan. Orang-orang gak bisa mengubah pikiran kita, hanya firman Tuhan. Maka belajar banyak firman Tuhan, kita akan berubah. Kesempatan masih ada sebelum Tuhan datang. Apalagi pada hari ini, momen penting buat kita di hari Pentakosta, hari ke-50, hari pencurahan Roh Kudus. Itulah yang menaungi pikiran kita. Ini momen perubahan yang luar biasa. Hari ini waktunya ubah paradigma hidup. Jadilah pikiran kita seperti pikiran firman Tuhan ini. Maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang hebat. Orang Kristen yang murah hati itu adalah orang Kristen yang hebat loh. Nggak gampang di dunia ini murah hati. Senyum saja susah kan begitu. Susah loh. Tegur sapa aja kadang-kadang susah loh. Saya pernah coba di kereta api. Saya sekarang suka naik kereta api karena nggak macet. Itu. Saudaraku dikasih Tuhan, saya perhatikan begini. Ya. Anaknya di situ misalnya. Anaknya di sini Bu. Bilang terima kasih juga kagak. Benar loh. Padahal sekiranya dia bilang, Pak terima kasih. Kita nggak nuntut. Dan saya berdoa, mudah-mudahan dia ini bukan orang yang percaya kepada Yesus. Kalau engkau percaya kepada Yesus, Yesus mengajarkan engkau harus lebih dahulu dan saling memberi lebih hormat lebih dahulu. Maka Bapak Ibu, banyak juga ini katakanlah dalam perjalanan itu, dalam perhidupan saudara, tetangga saudara. Selamat pagi aja susah kan? Tapi orang Kristen ternyata nggak boleh begitu. Murah hati, murah senyum, beri yang baik. Saudara-saudaraku, ada dua kata antara kesempatan dan berubah. Maka orang Kristen harus berubah. Roh Kudus hari ini diperingati, pencurahan ada, ya tetap abadi. Itu mengubah pikir kita. Saudara-saudaraku, supaya bisa mengalami perubahan itu, supaya kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Apa rahasianya? Saudara-saudara, saya temukan ada 4 rahasia yang bisa kita miliki. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku adalah kita mesti mengalami jamahan dan lawatan Tuhan dulu. Kita mesti mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Saudara-saudaraku, ini saya ambil dari Lukas 8 ayat 1-3. Ini berbicara mengenai wanita yang dibebaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, wanita-wanita ini ia berada dalam persoalan hidup yang luar biasa. Ia dirasuk roh jahat, ia sakit. Ada di situ orangnya Herodes. Disebut juga namanya di situ Maria yang disebut Magdalena. Ada juga Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Ada Susana dan banyak perempuan lain. Tapi coba lihat yang terakhir. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Mereka mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Jadi rahasianya begini Bapak Ibu, supaya saudara bisa bermurah hati. Yakinkan dirimu, diriku, diri kita mengalami lawatan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjamah hatimu,
tidak menjamah hatiku, tidak menjamah hati kita semua, nggak akan mungkin kita bisa murah hati. Percayalah. Orang-orang ini kan orang-orang sebenarnya anti Yesus ini. Orang-orang ini kan sebenarnya orang-orang pelit ini. Saudaraku, mereka dirasuk roh jahat. Jangankan itu saudaraku. Saudara sakit rohani saja, sakit rohani, udah nggak bisa buat apa-apa itu. Kalau udah sakit rohnya, dia dirasuk roh lain, tidak akan mungkin. Tetapi hari ini di masa pencurahan Roh Kudus ini, Roh Kudus melawatmu, Roh Kudus menjamahmu. Tinggal sekarang berkata, Roh Kudus, hadirlah di sini. Maka ini mengatakan kepada kita adalah ketika kita merasakan pertolongan Tuhan sampai hari ini. Hidup ini kan sebenarnya kan sejauh rasa. Apakah saudara hari ini merasa ditolong Tuhan? Kalau saudara bisa merasakan itu, saudara jamaah Tuhan. Pertolongan Tuhan adalah kemurahannya. Engkau kan bisa berkata, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ketika orang percaya menyadari itu, maka ia bisa bermurah hati. Kenapa saudaraku? Ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ada kedekatan dengan Yesus. Ada kedekatan dengan Roh Kudus. Ketika itu ada kobaran kemurahan itu yang keluar dari diri kita. Amin. Pastikan hari ini saudara dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Maka dalam keluarga, dalam doa pribadi, yang ada persetujuan dengan Tuhan, Tuhan jamah aku Tuhan. Jamah pikiranku Tuhan. Jamah hidup keluargaku Tuhan. Jamah suamiku yang bermasalah ini Tuhan. Suami jamah istriku yang bermasalah ini Tuhan. Tuhan akan datang menjamahnya. Lalu kita lihat ada perubahan luar biasa. Kita berkata, ajaib engkau Tuhan. Lalu yang kedua saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Apa rahasianya? Rahasia yang kedua adalah apabila kita memiliki cinta dan kasih yang murni kepada Tuhan. Saudaraku, Nats berkata, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wow. Dalam nats yang lain dikatakan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Dalam bahasa Ibrani dikatakan di sana itu cinta itu adalah abau. Gitu. Artinya di sana adalah ia memiliki sebuah kekuatan asa, katanya. Strong. Ia melampaui kematian. Ini kematian melampaui kematian. Artinya kalau ada cinta yang murni seperti Allah mencintai kita, maka ada kemurahan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kan kalau kita cinta betul kepada suami kita, pasti sebagai istri kan bermurah hati tuh. Kalau nggak ada cinta, nggak mungkin. Suami juga begitu. Kalau nggak ada cinta kepada istrinya, ya nggak ada pertengkaran melulu. Kita cinta nggak kepada anak-anak kita, karena cinta kita kepada anak kita. Apapun kita relakan kan, kita korbankan kan. Uang demi sekolah korbankan. Sakit kita korbankan. Waktu kita korbankan. Kok bisa begitu? Ada cinta yang murni. Allah berkata begini, karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini. Ada cinta kasih yang murni. Muncullah kemurahan hatinya. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudaraku, masih adakah cinta yang murni di hatimu untuk Tuhan? Amin. Haleluya. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga, apa rahasianya supaya kita memiliki kemurahan hati? Yang ketiga adalah mengerti firman Allah.
Saudara-saudaraku, coba kita lihat nanti di 1 Samuel 24 ayat 7 sampai 8 dan 11 ada penjelasan di sana. Sebenarnya perikop itu berbicara bagaimana waktu itu Daud berhadapan dengan Saul. Saul ini kan hamba yang besar diurapi Tuhan dulunya. Tapi ketika menghadapi orang Palestina pada waktu itu, maka dayang-dayang berkata begini, lebih hebat Daud dari Saul. Kalau Saul bisa membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Cemburu hatinya. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, Saul punya rencana bunuh Daud. Nggak bisa, karena ditolong Tuhan. Tapi Daud sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi hebatnya dia berkata begini, coba lihat dulu nats isi itu dikatakan apa. Daud pun mencegah. Orang lain berkata bunuh saja, ini waktunya, tapi dia bilang enggak. Yang menarik dikatakan di sana, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya mengerti firman Tuhan, saudara pasti bermurah hati. Orang banyak tidak bisa mudah mengampuni. Walau dikatakan saya sudah ampuni dia, benar. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang mengerti firman Tuhan, maka kemurahan mengampuni ada. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan ini berkata kepada kita, firman Tuhan jangan membunuh. Daud mengingat nggak boleh membunuh. Jangan merencanakan yang jahat. Daud tahu itu. Daud bisa menjaga hati, menjaga pikirannya, menjaga emosinya. Coba kalau dia nggak bisa nahan emosinya, dia bunuh juga itu. Maka orang Kristen itu harus bisa menjaga emosinya. Harus bisa jaga pikirannya. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Wow. Saudara-saudaraku, jadi orang Kristen, jadi masuk orang Kristen gampang loh. Tapi begitu kita di dalamnya banyak pergumulan. Tapi kita bisa, kenapa? Roh Kudus yang pimpin kita. Hari ini dia dicurahkan untuk kita. Kita akan bisa melakukan itu. Maka dikatakan terutama mengenai emosi kita. Manusia ini kan punya emosi nih. Daud pun punya emosi sebenarnya. Apalagi seorang pendekar kan begitu. Nah kita pun harus bisa menjaga emosi. Kalau kita bisa menjaga emosi kita, mengatur emosi kita, maka kemurahan itu ada. Mengampuni, memberikan salam, kemudian menegur, kemudian melapangkan dada, melepaskan semua, penuh dengan kemurahan. Jadi saudaraku, ini 3 rahasia agar kita bisa memiliki kemurahan hati. Ini adalah ajaran Kristus. Dan yang keempat rahasianya adalah, saudaraku lihat. Yang keempat rahasianya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, hari ini kan pencurahan Roh Kudus nih. Ya, slide 4 coba. Mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada janji Tuhan pada waktu itu kepada murid-murid. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu pada hari Pentakosta. Janji itu adalah janji pencurahan Roh Kudus. Pemberian kuasa. Pemberian kehidupan. Pemberian wibawa. Kemurahan hati itu adalah wibawa. Allah memberikan Roh Kudus kepada kita di hari ini, dan dikatakan
Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu. Ini adalah konteks jemaat mula-mula yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Jemaat mula-mula pada waktu itu dari sedikit berkembang terus. Kenapa? Hidup mereka betul-betul ada buah Roh Kudus itu. Ada mengasihi, ada panjang sabar, ada sukacita. Bahkan dikatakan mereka berbagi. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Masihkah Anda berbagi? Saudaraku, kalau kita berbagi pada saudara kita itu biasa-biasa saja. Tapi saudara mampu nggak berbagi kepada yang bukan saudara kita? Katakanlah misalnya masalah bersyukur, bersyukur. Kalau kita mendapatkan berkat, syukur bagi Tuhan. Kalau hilang mobilmu, masih mau bersyukur enggak? Susah. Tapi dengan kepenuhan Roh Kudus ternyata orang bisa berkata, itu milik Tuhan. Mungkin orang itu perlu. Gimana? Saudara, ada hamba Tuhan, mahasiswa kita Pak Hari. Dia ada usahanya, saya bilang, hambanya, ini ada orang kasih tanah sama saya. Luasnya sekian, udah peletakan batu pertama kan begitu. Kau belilah semennya. Ini tanah dikasih gratis, saya bilang. Ada di Medan dikasih, itu 1000 meter dikasih. Jadi peletakan udah semua kan begitu. Saya bilang, Tuhan, ini saya nggak ada uang loh. Lalu saya kasih tahu sama kau gitu. Gimana Pak? Kau mau nggak beli batu batanya? Saya bilang. Boleh Pak. Itu kan bukan uang saya. Itu uang Tuhan. Oh gitu dia. Kok kau bisa bilang begitu? Aku bilang. Saya Pak sudah pernah ditipu orang sampai nol, sampai jual rumah katanya begitu. Ah yang benar? Aku bilang iya. Hampir gila saya katanya. Tapi setelah aku kenal Tuhan, baru aku sadar. Ternyata itu miliknya Tuhan. Berarti punya Tuhan yang dicurinya. Lalu gimana kesimpulanmu? Saya bilang gitu. Dia bilang apa begini? Dia bilang kepada saya begini. Orang itu lagi butuh. Maka diambil yang diberi Tuhan pada aku katanya gitu. Saudaraku, bisa enggak seperti itu? Saya sendiri pun berdoa itu Pak Pendeta. Apa saya mampu? Kan begitu. Apalagi motorku cuma satu. Kan begitu. Bagaimana kan begitu. Nggak mudah. Tapi ternyata saudaraku, orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Inilah momennya saudaraku. Hari ini pencurahan kuasa Roh Kudus. Tadi malam. Kemarin sore. Kita rayakan sekarang. Jangan sampai kehilangan roh itu. Amin. Roh kita mesti menyala-nyala. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya minta dulu hambanya kembali untuk kita nyanyikan dulu api Pentakosta. Supaya kita menyala terus. Amin. Menyala dalam kemurahan itu. Mari bangkit berdiri. Lepaskan bebanmu. Bergembira dengan Tuhan. Maka dia akan berkata, engkau murah hati hari ini dengan suaramu. Tuhan tidak peduli mau fals suara mau apa sih. Tuhan juga nggak perlu bagaimana goyanganmu. Tuhan juga tidak perlu seperti tapi Tuhan berkata, aku melihat kebaikanmu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan dulu. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta bertiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Rohmu menyala-nyala api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Yes. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini kita dengan kuasa Roh Kudus. Kau punya kuasa untuk kemurahan hati. Amin. Sebelum kita akhiri, kita nyanyikan satu lagu, yaitu oleh karena kemurahan Tuhan,
ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena Katakan dengan sungguh-sungguh. kemurahan Tuhan, Haleluya, ini pengakuan ada kami Tuhan, ini pengakuan sampai kami. hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar hari ini. Biar kami Tuhan sebagai umat-umat Tuhan memiliki kemurahan hati. Karena kami tahu kami semua penuh dengan Roh Kudus. Kami mau menjadi seorang Kristen yang benar-benar Tuhan, mengikuti jejak Kristus. Terima kasih, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Dalam pencurahan Roh Kudus ini, berkati mereka, penuhi mereka. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya ada pengumuman sebentar. Kita telah kehilangan salah satu jemaat kita, Pak Suherman. Bapak Ibu ingat, ya. Mungkin ada fotonya, bisa dilihat kan? Yang ingat belum ya? Nanti belum siap, nanti akan disiapkan. Mungkin sudah tahu Pak Herman yang mungkin pada waktu jalannya agak susah. Dan saya percaya semuanya dalam rencana Tuhan. Memang waktu itu dia harus mengalami operasi bypass jantung dan setelah itu dia mengalami koma. Saya percaya semuanya adalah dalam semua sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi hidupnya. Itu aja jadi pemberitaan saya. Mungkin dari multimedia atau silakan untuk info dari info dari ibadah berikutnya, silakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Janes Edward Sirait. Kami mengucapkan terima kasih Bapak sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, keluarga, serta pelayanannya di Lawat Semakin Dahsyat. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mohon perhatiannya sepekan kegiatan gereja kita. Ibadah kembali diadakan hari Minggu 2 kali, jam 8 dan jam 10 disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah anak muda atau youth diadakan setiap hari Minggu jam 12 di tempat ini. Ibadah UMAS, tentunya ibadah yang ditunggu-tunggu setiap tengah minggu, diadakan setiap hari Rabu di tempat ini jam 10. Cool Community of Love juga ada di tempat ini setiap hari Kamis jam 7. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang bisa bergabung untuk hadir bersama kami di tempat ini di ibadah Cool setiap hari Kamis. Kami juga mengundang Bapak Ibu jemaat yang bisa bersama kami ikuti doa pagi setiap hari Sabtu di tempat ini jam 6. Bapak Ibu yang rindu memberkati gereja ini baik melalui persembahan persepuluhan, ucapan syukur, untuk biaya sewa ruangan dan perawatan gereja, boleh memasukkan persembahannya pada saat meninggalkan ruangan ibadah di kantong yang telah disediakan ataupun melalui transfer dengan nomor rekening yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari kita sebelum kembali ke tempat kita masing-masing, kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali bersama kami beribadah di tempat ini. Barangkali ada, boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, semua jemaat yang setia, dan kita juga tetap meminta kemurahan Tuhan untuk mengirimkan jiwa-jiwa untuk mereka boleh dilawat dan alami seperti yang kita alami pagi hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Jesus, kau dahsyat Abba, kau dahsyat, kau ajaib, kau luar biasa. Semua hanya karena kemurahan-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, kau berikan kami kesempatan untuk merubah hidup kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, untuk kami boleh dicurahkan Roh Kudus-Mu yang lebih dahsyat. Dan kami terima Bapa, pagi hari ini Bapa, kami gak pernah akan sama lagi Tuhan. Kami diubahkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kemurahan hati. Kami semakin cinta akan Tuhan, kami semakin Tuhan melekat dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau ajaib, kau luar biasa, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-Mu Tuhan, hamba-Mu yang boleh Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi Tuhan, lindungi dia, jagai, berkati Tuhan dia Tuhan dalam pelayanannya, dalam apa yang dikerjakan tangannya, karena Tuhan bekerja, Tuhan buat berhasil. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau Raja segala raja yang menyertai keluarganya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Bapa, kalau kami juga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan menjadi doa bagi setiap kami, dan kami sudah menerimanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati worship leader kami dan imam musik kami Tuhan, Bapa, bahkan singer Tuhan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau saja bekerja dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Raja segala raja Tuhan yang bekerja atas kami Tuhan, ibadah kami di tempat ini, ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah youth nanti. Raja segala raja mencurahkan Roh Kudus yang dahsyat, dan kami semua menerimanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini kami diubahkan Tuhan, pagi hari ini kami disenangkan Tuhan Bapa, kami diberkati Tuhan dengan segala
segala kebaikan yang dari surga Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuat, kami sehat Tuhan. Bapa kami diubahkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami Tuhan kesulitan apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mereka telah menerima jawaban yang dari Tuhan. Roh Kudus memampukan mereka untuk melihat Tuhan di dalam hidupnya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami percaya ada perjumpaan pribadi dari setiap kami dengan Tuhan, pribadi yang mengubahkan kami Tuhan, seperti Engkau mengubahkan Saulus menjadi Paulus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami dimampukan Tuhan untuk menyampaikan amanat agung-Mu. Kami dimampukan menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani-Mu, Raja segala raja. Mampukan, kuatkan, teguhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ibadah sekolah minggu Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak Bapa, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka pulang Tuhan boleh membawa berkat Tuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka boleh memenangkan keluarga yang belum dipulihkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang setia, yang mengikuti ibadah pagi hari ini, baik yang ada di gereja maupun mengikuti secara online. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kau bekerja dahsyat luar biasa. Jawaban setiap doa mereka Tuhan telah Tuhan jawab. Mereka telah menerimanya. Mereka sehat, kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Anak cucu menantu Tuhan, setiap keluarga Tuhan. Tuhan lawat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk pembina rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Netora Harjo Tuhan beserta keluarga besarnya. Bapak lindungi sertai hikmat pewahyuan yang dari Tuhan turun atasnya Tuhan, berlimpah-limpah untuk membawa Tuhan kami setiap jemaat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan semakin melekat di dalam Tuhan. Kau juga memberkati setiap wakil gembala sidang, gembala-gembala rayon, ranting cabang-cabang khusus Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sampai kepada jemaat Tuhan, Kau memberkati Bapak. Kau juga memberkati dan mengurapi Tuhan Bapak gembala rayon kami Pak Kiki beserta keluarga besarnya, bahkan seluruh gembala ranting cabang, seluruh pengerja dan jemaat di rayon 1D. 73.000 jiwa yang kami declare dituai Bapak sedang terjadi, karena ini the third of Pentecost Tuhan. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat Tuhan bekerja, penginjilan malaikat terjadi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan 1.000 jiwa Tuhan untuk Gading Nias digenapi, bukan kuat gagah kami, bukan kemampuan kami, tapi Roh Kudus yang memampukan kami Bapak, sehingga kami memiliki kemurahan hati untuk bekerja Tuhan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kau memberkati Tuhan Bapak gembala kami di tempat ini, Ibu gembala kami, keluarganya Tuhan, ketiga anaknya aman dalam perlindungan Tuhan. Usahanya terlebih-lebih pelayanannya Tuhan untuk mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan di tempat ini, menjadi domba-domba yang peka mendengar suara gembala, dan kami dituntun semakin masuk ke dalam perkenanan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau bekerja Tuhan atas bangsa kami dan negara kami, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya, diberkati setiap Tuhan apapun yang ada di bangsa kami Bapa. Jiwa-jiwa dimenangkan, dituai hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk pemilu 2024 Tuhan turut bekerja Tuhan atas bangsa kami. Segala roh-roh anarkis, perpecahan Tuhan, pemecah belah, semuanya sudah dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang adalah NKRI, kesatuan bangsa kami, ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menetapkan Tuhan pemimpin yang toleran, Tuhan yang takut akan Tuhan. Terjadilah Abah di dalam nama Tuhan Yesus. Digenapi Tuhan firman-Mu yang berkata bahwa bangsa yang dari timur yang akan memberkati bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Setiap kaum, suku dan bahasa akan menyembah di satu nama, akan menyembah di satu Tuhan, yaitu Tuhan kami, Juru Selamat yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja. Terima kasih Abah, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang boleh menabur bagi memperluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Semuanya dikelola dengan bijak sesuai dengan tuntunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan, Kau memberkati melimpah-limpah anggur terbaik, minyak terbaik, gandum terbaik. Tuhan limpahkan atas kehidupan mereka. Berkat jasmani dan rohani Tuhan limpahkan. Keluarga-keluarga dimenangkan, jiwa-jiwa dimenangkan. Gading Nias dimenangkan, Kelapa Gading, Kota Jakarta, Indonesia dimenangkan. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Raja segala raja.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dikenyangkan dengan segala kebaikan yang dari surga. Kami sefrekuensi dengan Tuhan. Kami melangkah bersama Tuhan. Kami gak takut, kami gak cemas karena ada Roh Kudus yang menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Bapa, kami rindu Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan hidupmu, yang memulihkan ekonomimu, kesehatanmu maupun keluargamu mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu yang menabur bisa dimasukkan di kotak di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yeah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini.